Pernah nggak sih kalian lagi ngetik komputer, terus otomatis tangan tuh kayak gatel pengen nambahin emoji? Entah itu senyum, sedih, marah, atau yang lucu-lucu kayak gemulai? Nah, pernah kepikiran nggak? Dari mana sih asal-usul emoji ini? Kok bisa sekarang jadi bagian penting di keyboard kita? Yuk kita bahas bareng-bareng sambil santai. Jadi ceritanya gini. Dulu, waktu internet dan komputer masih belum secanggih sekarang, komunikasi lewat tulisan itu terasa datar banget. Orang cuma bisa pakai huruf, angka, dan tanda baca. Bayangin kalau lagi curhat lewat email, tapi nggak bisa nunjukin ekspresi. Duh, kaku banget ya. Nah, sekitar tahun 1980-an, orang-orang kreatif mulai bikin yang namanya emoticon. Ini kombinasi karakter buat bikin wajah sederhana. Contohnya kayak titik 2, tutup kurung, buat senyum. Titik 2, buka kurung, buat sedih. Simple banget kan? Tapi udah bikin komunikasi lebih hidup. Emoticon ini pertama kali populer di kalangan pengguna forum online dan email. Katanya sih, ide ini pertama kali dicetusin sama Scott Folman, seorang profesor di Amerika, tahun 1982. Dia pakai titik 2, tutup kurung, buat tanda kalau kalimatnya bercanda, biar nggak disalahpahami. Lucu banget ya? Nah, tapi itu baru permulaan nih. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Jepang sekitar akhir 1990-an, ada seorang desainer bernama Shigeta Kakurita yang kerja buat operator telekomunikasi NTT Docomo. Dia punya ide buat bikin komunikasi pesan jadi lebih ekspresif lagi. Akhirnya, dia bikin set gambar kecil yang mewakili perasaan, cuaca, aktivitas, bahkan makanan. Dan lahirlah emoji. Waktu itu jumlahnya cuma sekitar 176 gambar doang, dan resolusinya kecil banget, cuma 12 x 12 piksel. Tapi orang-orang langsung suka. Nah, karena orang Jepang suka banget sama hal-hal yang imut-imut alias kawaii, emoji jadi cepet banget populer di sana. Dan lama-lama, perusahaan-perusahaan teknologi lain di dunia mulai ngikutin. Apple misalnya, akhirnya masang emoji di iPhone tahun 2011, walaupun awalnya cuma buat pasar Jepang. Tapi ternyata orang-orang di seluruh dunia ikutan jatuh cinta sama emoji. Seiring waktu, emoji makin berkembang. Standarnya diatur sama konsorsium Unicode, biar semua sistem bisa nampilin emoji yang sama. Makanya, sekarang kita bisa lihat emoji yang seragam, entah di Android, iPhone, atau komputer. Bahkan, sekarang jumlahnya ribuan. Lengkap banget, mulai dari yang biasa kayak hati, sampai yang unik kayak boba atau angsa. Dan yang bikin seru lagi, emoji juga terus diperbaharui setiap tahunnya. Ada emoji baru yang muncul, kadang karena tren budaya, kadang juga karena permintaan orang-orang. Misalnya, emoji tangan gelap terang, jabat tangan buat keberagaman warna kulit, atau emoji bendera pelangi buat representasi komunitas tertentu. Jadi, emoji sekarang bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi juga buat menyampaikan pesan penting dan inklusif. Wah, keren banget ya! Nah, sekarang coba deh kalian bayangin, kalau nggak ada emoji, gimana ya rasanya chatting? Pasti hambar banget kan? Dengan emoji, kita bisa ketawa bareng, bikin suasana jadi hangat, bahkan kadang bisa bikin gebetan baper. Jadi, itulah asal-usul emoji di keyboard kita yang kita pakai setiap hari. Dari emoticon sederhana, titik 2 tutup kurung, sampai ribuan emoji yang bikin obrolan kita makin rame. Seru banget kan? Siapa sangka, gambar-gambar kecil itu ternyata punya sejarah panjang dan penting. Bener kan? Kalau kalian suka emoji yang mana? Coba tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman biar mereka juga tahu cerita seru tentang emoji ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye-bye!